Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ini merupakan part 2 dari cerita Rian malam hari ini yang mana spesial banget untuk kamu dengarkan sampai selesai. Oh iya, sebelum Rian masuk ke dalam ceritanya, Rian ingin bertanya gimana kabar kalian saat ini? Baik-baik aja kan? Dan Rian pengen ngucapin terima kasih karena kamu bisa hadir lagi di podcast ini untuk mendengarkan cerita Rian yang tentunya bakalan menemani kamu mengudara setiap harinya. Hai, kembali lagi dengan Rian bersama RP Podcast yang akan menemani hari kamu dengan cerita kisahku sebelum tidur yang berjudul Menjadi Orang Dewasa Adalah Hal Yang Rumit. Iya, Rian mengambil judul itu karena Rian mau nunjukin artinya bersyukur oleh keadaan kamu saat ini, karena di luar sana masih banyak orang yang gak seberuntung kamu. Bahkan seringkali kita mengeluh ya ketika baru mendapatkan sedikit masalah saja, rasanya sudah terlalu berat untuk dijalani. Bahkan berpikir rasanya Tuhan itu gak adil. Kenapa? Masalah ini harus ditimpakan ke kamu. Bahkan tak jarang, kamu jadi butuh tempat curhat untuk menceritakan hal tersebut. Selama ini, kamu hanya bisa memendam cerita itu sendiri. Ada banyak hal yang membuat kamu takut untuk menceritakan tentang semuanya ke orang lain. Sampai akhirnya, kamu menemukan seseorang yang benar-benar bisa mendengarkan cerita-ceritamu tersebut. Tak tergambarkan betapa bahagianya harimu ketika pertama kali mendapatkan tempat yang selama ini kamu cari. Bercerita dengan orang tersebut, berjalan dengan orang tersebut, bahkan ada satu momen yang kamu rindukan sampai saat ini, yaitu ketika pertama kali bertemu dengannya. Rasanya emang baru kali itu aja kamu menemukan orang yang bisa sefrekuensi denganmu. Yang mungkin sebelumnya kamu tidak menemukan hal itu dari orang lain. Bahkan sampai malam ini juga wajahnya masih tergambar di kepalamu, bahkan sangat sulit untuk kamu lupakan. Namun sempat terfikir, mengapa orang seperti dia terkadang mengisyaratkan seperti hembusan angin yang hanya ingin singgah sebentar lalu menghilang dalam sesaat. Bahkan kamu mungkin tidak akan pernah berpikir bahwa orang yang selama ini bisa membuat kamu bahagia harus pergi jauh meninggalkan sebuah kenangan. Melupakannya memang akan menjadi hal tersulit yang bakalan kamu lakukan. Bagaimanapun caranya. Karena mungkin orang tersebut adalah orang yang pertama kali yang memberikan kasih sayang itu padamu, yang bahkan kasih sayang itu gak pernah kamu dapatkan dari orang lain. Bahkan pernah berpikir, mengapa harus orang tersebut yang harus sejauh ini padamu? Bahkan dalam situasi kamu yang masih sangat butuh tempat tersebut. Rian yakin, kamu pasti seringkali merindukannya. Bahkan coba deh kamu jujur.
Kamu pernah menangis sih namanya kan? Iya, gak usah bohongi diri kamu sendiri. Pernah kan? Bahkan bukan hanya itu, semua cara sudah kamu lakukan untuk bisa melupakan orang tersebut. Sempat mencoba-coba mencari pengganti, namun entah mengapa orangnya akan selalu berbeda dengan orang yang dulu, yang pertama kali memberikanmu perhatian lebih sehingga kamu bisa senyaman itu pada orang tersebut. Terkadang Allah itu ingin menunjukkan mana yang baik untukmu dan mana yang memang bukan seharusnya milikmu. Allah mungkin menjauhkan kalian karena Allah ingin tahu sampai mana batas kesabaranmu ketika dipertemukan dengan orang yang betul-betul kalian cintai, lalu akan pergi untuk waktu yang lama dan bahkan tidak akan pernah kembali. Kamu akan dipaksa untuk bisa mengikhlaskannya. Memang berat, cuma mungkin dengan cara seperti itu, Allah ingin kamu lebih dewasa dari sebelumnya. Allah ingin kamu tahu bahwa gak selamanya orang akan sayang dengan kita. Akan ada masanya di mana orang-orang di sekitar kita akan berubah satu persatu. Memang hampir setiap cerita dalam hidup kita akan ada sesuatu hal yang berbeda. Mengenalnya adalah satu hal yang bahkan kamu syukuri sampai saat ini. Bahkan pernah terpikir, rasanya hidup itu bisa serumit ini ya. Kita harus bisa menyesuaikan kondisi yang pada kenyataannya selalu berujung sakit hati. Mungkin semua sudah kamu rasakan, mulai dari beratnya beban hidup, dipaksa dewasa padahal belum waktunya, bahkan sudah dihadapi oleh ribuan masalah yang terus menghampirimu, bahkan hingga saat ini. Memang terkadang lelah juga rasanya jika harus terus-terusan begini. Siapa sih yang ingin terus-terusan mendapatkan masalah? Anak mana yang mau hidupnya dipenuhi dengan ribuan cerita suram? Bahkan tidak ada satupun dari kamu yang mau merasakan hal tersebut. Namun bagaimanapun, cerita-cerita seperti itu akan tetap ada dalam hidupmu. Bahkan Rian tahu beban hidupmu pasti lebih besar dibanding anak-anak yang lainnya. Namun tanpa sadar, kamu sudah berpikir jauh sama Allah. Kamu bahkan lupa ternyata masih banyak orang-orang di luar sana yang bahkan sampai saat ini gak bisa ngerasain hal enak yang masih bisa kamu rasakan hingga saat ini. Rian pernah mendengar cerita dari seorang anak yang harus kehilangan seorang ibu kandungnya di saat dirinya menginjak usia 5 tahun. Kamu bisa bayangkan bagaimana seorang anak kecil yang berusia 5 tahun, yang bahkan belum mengenal apapun, harus dipaksa mengerti oleh kondisinya saat itu. Yang bahkan orang dewasa sekalipun pasti belum siap untuk menghadapi kondisi tersebut. Namun berbeda dengan anak ini, dan karena kepekaan dari anak tersebut, bahkan anak itu tidak makan selama 2 hari. Ya, anak yang berusia 5 tahun
namun sudah dipaksa untuk bisa mengerti dengan kondisi. Anak itu telah tumbuh menjadi remaja yang berusia 14 tahun. Ya, sekitar 8 tahun yang lalu cerita itu menjadi saksi tentang kerasnya kehidupannya, bahkan menemukan ibu tiri yang rasanya tidak sesuai dengan kasih sayang ibu kandungnya. Bahkan bukan kasih sayang yang ia dapatkan, namun tindakan yang bahkan itu sangat kurang menyenangkan. Sampai sarung bantal peninggalan ibu kandungnya harus berakhir menjadi alas kaki yang basah, yang bahkan sampai saat ini anak itu benci pada ibu tirinya. Ren pernah menanyakan sesuatu hal pada anak tersebut, sampai terlihat tetesan air matanya yang menjadi saksi malam itu. Ren pernah bertanya, "Kamu sayang gak sama mama?" Mendengar hal itu, seketika anak tersebut memandang Rian dan menampakkan bola mata yang berkaca. Sampai dia mengeluarkan kalimat, "Sayang sekali." Saking sayangnya, anak ini terbawa oleh suasana yang membuatnya bersedih, bahkan menangis di depan Rian saat itu. Kamu bayangkan saja, bagaimana jika kamu berada di posisi anak itu, yang mana harus kehilangan sosok wanita yang melahirkan kamu ke dunia. Sungguh banyak pelajaran yang Rian ambil dari anak tersebut tentang artinya bersyukur. Entah bagaimana lagi nasib anak itu yang harus bisa dewasa padahal belum waktunya. Bahkan anak itu pernah bilang ke Rian, walaupun ibunya sudah gak ada lagi di dunia, anak itu akan tetap ingin membahagiakan ibunya dengan menjadi anak yang baik. Mendengar hal itu, Rian sangat senang. Ternyata masih banyak anak yang kurang beruntung dari kita, yang bahkan kisahnya itu lebih berat dari apa yang kita rasakan saat ini. Mampu mengendalikan dirinya dan berusaha sekuat tenaga untuk bisa sukses dan menggapai mimpinya di masa depan adalah sebuah harapan dan cita-cita untuk bisa membahagiakan orang-orang yang perlu ia bahagiakan nanti. Satu pesan yang bisa kita ambil dari cerita anak itu adalah dia mampu bersikap dewasa, bahkan lebih semangat untuk menjalani hidupnya. Walaupun dengan kondisi keluarganya yang sangat berbeda jauh dari kita. Mungkin setelah mendengar cerita tadi, kamu jadi bisa lebih bersyukur kan? Sekarang gimana? Kamu masih ragu atau udah yakin bahwa di luar sana itu masih banyak orang-orang yang mungkin hidupnya jauh dari kata sulit tentang apa yang kita rasakan saat ini? Tak terasa, beberapa menit sudah kita mendengarkan podcast ini.
Rian berharap setelah mendengarkan podcast ini, kamu jadi lebih semangat lagi untuk menjalani hidup. Dan tetap semangat. Oh iya, Rian hanya ingin kasih tahu bahwa video part 3 nanti mungkin akan sangat berbeda dari video-video di part 1 dan part 2 ini. Karena nantinya RP Podcast akan membahas seputar hal-hal yang memang perlu untuk kita bahas. Yang mana nantinya kamu bisa saksikan langsung videonya di layar HP kamu. Jadi nanti tidak hanya mendengarkan suara saja, tapi akan ada tampilan yang dipertontonkan untuk kamu. Yang tentunya akan sesuai dengan pembahasan. Dan pembahasannya insya Allah bakalan sangat menarik untuk kamu tahu gitu loh. Bahkan mungkin kamu baru dapatkan pembahasan itu di RP Podcast. Jadi untuk kamu jangan lupa disimak video-video terbaru nantinya. Untuk kamu jangan lupa subscribe channel ini, bantu support dengan cara like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Oh iya, Rian berharap kamu gak akan pernah bosan untuk mendengarkan video-video pembahasan dari RP Podcast. Karena yang Rian harapkan adalah kamu bisa menjadi teman yang setia untuk RP Podcast ini dari nol banget sampai nantinya RP Podcast ini perlahan-lahan bisa dikenal oleh banyak orang. Tentunya video di RP Podcast bakalan ditayangkan setiap harinya di jam yang sama 18.30 waktu Indonesia Tengah. Dan mungkin kedepannya ya nggak tahu ya, bakalan berubah waktu seperti apa, yang pasti yang intinya pembahasannya nggak akan kalah menarik dengan podcast lainnya, dengan akun yang suka membahas tentang video-video yang lagi viral, yang lagi trending kayak gitu. Dan kamu juga bisa request untuk kamu yang kayak punya referensi video yang memang harus dibahas di RP Podcast, atau kamu punya saran-saran video, kamu bisa kirimkan saran-saran kamu lewat akun Instagram yang sudah disematin di deskripsi di bawah video ini. Nanti Rian bakalan sematin akun Instagram pribadi Rian, nanti kamu boleh kirimkan lewat DM. Oke? Mungkin pembahasan di part 2 ini sampai sini dulu. Yang intinya jangan pernah bosan dengan RP Podcast, selalu mengudara dengan RP Podcast. Oke? Terima kasih yang udah mendengarkan sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga hari kalian menyenangkan. And Rian pamit dengan kisahku sebelum tidur yang berjudul ternyata menjadi orang dewasa adalah hal yang rumit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tidur. Good night. Bye and see you. Sampai jumpa di podcast, tentunya dengan pembahasan-pembahasan selanjutnya yang akan segera tayang di channel ini. Saya Rian dengan cerita sebelum tidur.